Halo siswa-siswi SMA Yosudarso Metro, selamat datang kembali di pembelajaran matematika peminatan untuk kelas 10. Masih bertemu dengan Ibu Brigita Ivana Kurniati SPD, biasa dipanggil dengan Bu Gita. Di situ tertera nomor kontak Ibu, jika nanti ada yang ditanyakan bisa menghubungi kontak tersebut. Kali ini kita masih membahas di bab awal yaitu fungsi eksponensial. Namun pertemuan ini kita akan membahas mengenai grafik fungsi eksponensial. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang sifat-sifat dasar dari eksponensial ya. Sebetulnya sifat-sifat eksponensial sudah kalian dapatkan di jenjang SMP pada kelas 9. Sebelum memasuki materi, Ibu ingatkan kembali, untuk submateri pada bab awal di fungsi eksponensial ini terdiri dari beberapa submateri, yaitu sifat eksponensial yang pertemuan kemarin sudah kita bahas, kemudian grafik fungsi eksponensial yang kali ini akan kita bahas, kemudian nanti kita akan mempelajari persamaan eksponensial dan juga pertidaksamaan eksponensial. Ibu bacakan dulu KD atau kompetensi dasar dan indikator pembelajarannya. Untuk kompetensi dasar, pada kompetensi pengetahuan di 3.1, yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Kemudian untuk kompetensi keterampilan di 4.1, yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Untuk indikator pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat melukis grafik fungsi dengan interval tertentu dari fungsi eksponen yang telah diberikan. Untuk KKM-nya yaitu 75. Oke, sekarang kita akan memasuki ke materinya ya. Sebelum kita membahas tentang grafik fungsi, kita harus tahu dulu bentuk dari eksponensialnya atau bentuk dari fungsi eksponensial ya. Di situ bisa kalian baca, fungsi eksponensial ini dilambangkan dengan F, yang berarti itu adalah fungsi. F dengan bilangan pokok A adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real X ke A pangkat X dengan syarat A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1 ya. A-nya ini nanti sebagai basis atau bilangan pokok. Nilainya itu lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Bisa kalian lihat bentuk umum dari fungsi eksponensialnya ya. Fx sama dengan K kali A pangkat X. Syaratnya yang tadi yang telah Ibu sebutkan ya. A-nya ini nanti ya. A-nya lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Di sini ada keterangannya, Fx itu artinya fungsi yang memetakan setiap bilangan real ya. Kemudian K-nya ini adalah konstanta. Nilai dari konstanta adalah bilangan real ya. Kemudian A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis. Kemudian X-nya ini adalah bilangan pangkat atau eksponennya. Untuk syarat nilai A itu terdiri dari 2 ya. A-nya ini tadi apa nak? Namanya bilangan pokok atau basis. Nah, untuk nilai A-nya ini, yang pertama A-nya lebih dari 0 kurang dari 1 ya. Lebih dari 0 kurang dari 1. Berarti 0, sekian itu boleh mencakup di bilangan pokoknya. Kemudian untuk syarat yang kedua, A-nya itu nilainya lebih dari 1. Berarti 1, sekian sampai beribu-ribu. Itu nilai A-nya lebih dari 1. Untuk grafiknya ya, seperti ini ya. Untuk syarat yang pertama, A-nya lebih dari 0 dan kurang dari 1 ya, berarti kan bilangannya antara 0 sampai dengan sebelum 1 ya. Berarti di sini 0, sekian berada di sini. 1/2, 1/5, 1/3 itu berada di 0 sampai dengan sebelum 1. Kemudian untuk syarat yang kedua, nilai A-nya lebih dari 1 ya. Berarti dari
lebih dari satu ke sana, ke arah kanan ya. Berarti 1, 2, 3 sampai beribu-ribu, seperti itu, sampai tak terhingga. Bagaimana kalau untuk, nilai A-nya itu min, Bu? Tidak, ya. Karena syaratnya sudah jelas, A-nya itu lebih dari 0 ya. Kalau min kan berarti arahnya ke kiri, ya. Tidak boleh, karena itu sudah syaratnya di bentuk, umum eksponensial ini, fungsi eksponensial. Oke, sekarang kita memasuki contoh-contoh soal fungsi eksponensial ya. Nih, ada 5 contoh di sini, kita akan bahas bersama-sama, kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Jika f(x) sama dengan 3 dikali 4x, tentukan nilai f fungsinya 2 ya. 3-nya ini sebagai apa tadi, Nak? Ya, konstanta. Ibu ingatkan lagi deh. Ibu tuliskan lagi. Ya. 3-nya ini sebagai konstanta. 4-nya ini sebagai bilangan pokoknya ya, A. Nah, pangkat X. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bentuk umumnya tadi ya. Aku tuliskan lagi biar nggak lupa. Nah, seperti ini. Kemudian tentukan nilai F. F-nya 2 ya. Berarti X-nya ini nanti diganti dengan angka 2 nih, X-nya. Nah, ini ya. X-nya diganti dengan angka 2. Bagaimana penyelesaiannya, Bu? Coba kita lihat bersama-sama. Oh iya, sebelum kita menentukan, kita lihat dulu bentuk dari fungsi pada soal ini sudah memenuhi syarat atau belum. Syarat untuk A bilangan pokok, A-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kemudian untuk syarat yang kedua, A-nya itu nilainya lebih dari 1. Sedangkan kita lihat, A-nya ini kan basis ya, bilangan pokok. 4 ternyata. Berarti sudah memenuhi syarat ya. Berarti syaratnya yang nomor berapa nih? Yang pertama atau yang kedua? Ya, betul. Syaratnya yang nomor 2. A-nya lebih dari 1. Berarti ini termasuk bentuk dari fungsi eksponensial, maka bisa diselesaikan. Bagaimana penyelesaiannya? Coba kita lihat bersama-sama. Nah, di sini pada soal f(x) sama dengan 3 kali 4 pangkat x. Kemudian tentukan nilai f-nya 2 ya. Berarti x-nya ini nilainya 2, maksudnya gitu. Nilai fungsi pada x-nya itu adalah 2 gitu kan, sama dengan 3 dikali 4 pangkat 2. Kok pangkat 2, Bu? Iya, karena tadi x-nya nilainya 2 ya. Karena pada soalnya itu fx-nya itu 2. Makanya kita hitung 3 dikali 4 kuadrat berapa? 16. 3 kali 16, 48. Oke, sekarang yang nomor 2. Jika fx sama dengan 3 pangkat x min 5, tentukan nilai f x-nya 2. Bagaimana penyelesaiannya? Kita perhatikan dulu ya, bentuk dari soal fungsi eksponensialnya ini sudah memenuhi syarat atau belum. K-nya kan ini 1. Ya, makanya kalau 1 tidak ditulis tidak apa-apa. Kemudian A-nya berapa? A-nya 3. Nah, 3 ini memenuhi syarat atau tidak? Ya, memenuhi syarat. Syaratnya nomor berapa? Ya, yang nomor 2. Berarti kalau 3 ini kan lebih dari 1. Nilai A, nilai basis atau bilangan pokoknya itu lebih dari 1. Berarti ini termasuk bentuk dari fungsi eksponensial. Makanya kalau ini bentuk dari fungsi eksponensial, bisa kita selesaikan. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Fx sama dengan 3x min 1 sama dengan x-nya 2 ya, karena perintahnya tentukan nilai fx-nya 2. X-nya diganti 2, min 5, 3 pangkat 2, 9, dikurang 5, hasilnya 4. Sekarang kita bahas yang nomor 3. Jika fx sama dengan 1/2 pangkat x, tentukan nilai fungsinya 3, fx-nya 3 gitu ya. Kita lihat dulu, soal bentuk fungsi eksponensialnya ini sudah memenuhi syarat atau belum pada soalnya ini ya. K-nya konstantanya 1, tidak perlu ditulis. Kemudian A-nya bilangan pokok atau basisnya adalah setengah. Setengah ini kan berarti 0,5 ya. Nah, 0,5 itu sudah sudah memenuhi syarat atau belum? Coba kita lihat. 0,5 berarti kan di antara 0 sampai dengan 1.
Ya kan nilainya ya, berarti sudah memenuhi syarat. Berarti nomor 3 ini bentuk fungsi eksponensialnya itu benar. Kemudian kita tentukan dulu nilai fx-nya 3. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita lihat nih. 1/2 dipangkatkan dengan X. X-nya kita ganti dengan 3. 1/2 pangkat 3. Berarti gimana? 1 pangkat 3 ya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kemudian lihat nomor 4. Pada soal, jika fx sama dengan min 2 pangkat X, tentukan fungsinya 5. Tentukan fx 5 gitu ya. Kita lihat lagi bentuknya ini benar atau tidak memenuhi syarat gitu ya, untuk menentukan ini benar nggak sih bentuk eksponensial gitu. Coba kita lihat konstantanya 1, tidak perlu ditulis, kemudian bilangan pokok atau A-nya min 2. Coba ingat-ingat, Ibu tadi bilang apa? Kalau A-nya itu negatif 2 itu bukan syaratnya ya, tidak memenuhi syarat. Jadi bagaimana nomor 4 ini? Ya, nomor 4 ini bukan termasuk bukan termasuk fungsi eksponensial gitu. Nih ya, nomor 4, fx sama dengan min 2 pangkat x bukan fungsi eksponen atau eksponensial. Sekarang untuk yang nomor 5, bisa kalian baca, diketahui gx sama dengan 5 pangkat x ditambah 2 pangkat min x. Tentukan nilai dari g fungsinya 1 dikurang g min 1 ya. Fungsinya ini ada 2, kita akan menentukan 2 fungsi. Untuk g-nya 1 dan d-nya min 1, kita cari satu-satu terlebih dahulu. Sebelum masuk ke penyelesaian, kita lihat dulu pada soal ini, termasuk bentuk dari fungsi eksponensial atau bukan ya. Kita lihat 5 pangkat X dan 2 pangkat min X-nya ya. 5 pangkat X konstantanya 1. Kemudian 5-nya sebagai bilangan pokok atau A atau basis. Nah, 5-nya ini termasuk pada syarat atau tidak gitu ya. Coba kita lihat, 5 ini termasuk ke syarat kedua, berarti 5 itu nilainya A lebih dari 1 ya. Kemudian 2 pangkat min X, 2-nya sebagai bilangan pokok atau A-nya. Ini lebih dari 1 juga, berarti soal pada nomor 5 termasuk ke bentuk fungsi eksponensial. Bagaimana penyelesaiannya? Coba diperhatikan, kita tentukan dulu untuk nilai dari G nilai 1 ya. Kita masukkan X-nya nilainya 1. 5 pangkat 1 ditambah 2 pangkat min X, karena ini 2 pangkat min 1 maksudnya ya. 5 pangkat 1 ditambah 2 pangkat min 1, karena ini 2 pangkat min X. 5 pangkat 1 hasilnya berapa? 5. Kemudian 2 pangkat min 1 hasilnya berapa? Coba kalian ingat-ingat pada sifat-sifat eksponensial. Kalau pangkatnya negatif, diubah dulu ke pangkat positif. Kalian ingat lagi deh, A pangkat min N, kalau diubah menjadi 1 per A pangkat N gitu ya. Nih, Ibu tuliskan lagi deh, supaya kalian ingat ya. Ini termasuk ke syarat sifat bukan syarat, termasuk ke sifat eksponensial. Jadi gini ya, A pangkat min N diubah pangkatnya menjadi positif menjadi 1 per A pangkat N gitu ya. Makanya ini kalau 2 pangkat min 1 diubah ke pangkat positif menjadi 1/2 atau 1/2 pangkat 1 ya, pangkatnya menjadi positif. Ini pangkat satunya tidak usah ditulis. Ditulis juga tidak apa-apa. Kemudian 5 ditambah 1/2 berapa nih? Kita samakan dulu penyebutnya ya. 5 kali 2 10. 10/2 ditambah 1/2. Hasilnya 11/2. Ketemu ya untuk G nilainya 1. Kemudian kita cari untuk nilai G-nya min 1. Berarti X-nya diganti dengan negatif 1 atau min 1. 5 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat min 1. Minnya ini, min yang pertama ini kan dari soal, min X. X-nya ini kan min 1. Jadi 2 pangkat min kali min 1. 5
5 pangkat min 1 hasilnya berapa? Ingat ya, 5 pangkat min 1 ini termasuk ke sifat eksponensial pangkat negatif. Jadi harus diubah ke pangkat positif terlebih dahulu ya. Jadi 1/5 ditambah 2 pangkat 1 gitu ya, karena min ketemu min hasilnya positif 1, pangkat positif 1, tidak usah ditulis. 2 pangkat 1 ya hasilnya 2 gitu. Kita samakan dulu penyebutnya. 1 kali 2, 1/5 2 ya, bukan 1 kali 2, 2 kali 5 10, jadi 1/5 ditambah 10/5 hasilnya 11/5, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi untuk nilai dari G1 dikurang G-1 hasilnya berapa? Nah, kita masukkan ya nilainya ya. Nilai dari G1-nya ini kan hasilnya 11/2 dikurang dengan 11/5. G-1 untuk nilai fungsi G, X-nya min 1 itu hasilnya kan 11/5. 11/2 dikurang 11/5. Hasilnya adalah, kita samakan dulu penyebutnya, 55 dikurang 22/10, hasilnya 33/10. Oke, sampai di sini paham ya? Pelan-pelan aja sambil dicatat di buku catatan. Oke, kita nanti akan membahas tentang grafik fungsi dari eksponensial ya. Untuk pemahaman grafik fungsi, kalian perhatikan, kalian dengarkan penjelasan setelah video ini. Video ini Ibu ambil dari video yang lainnya sebagai referensi penjelasan dari grafik fungsi. Kalian dengarkan dengan seksama ya. Untuk fungsinya yang pertama itu masih membahas mengenai syarat yang kedua, untuk A-nya lebih dari 1 ya. Silakan kalian dengarkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah fungsi ya. Fx sama dengan 2 pangkat X ya. Fungsi eksponen dengan bilangan pokok 2. Bagaimana cara membuat grafiknya? Yang pertama kita isi ya kotak-kotak kosong yang di sini. Kita lihat nilai X-nya. Kita isi X-nya dari 0 ya. Ketika X-nya sama dengan 0, maka di bawah ini ya, 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? Masih ingat? Berapa? 0? Bukan ya. 2 pangkat 0 adalah 1 ya. 2 pangkat 0 itu 1. Oke. Kemudian, bagaimana kalau X-nya sama dengan 1? 2 pangkat 1 berarti sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan seterusnya ya. Bagaimana kalau X-nya sangat banyak tak hingga? Maka akan semakin besar pula nilai dari 2 pangkat X atau Fx-nya. Sekarang kita isi yang kiri ya. 2 pangkat negatif 1. Nah, masih ingat nggak nih? Kalau 2 dipangkatkan negatif itu bagaimana caranya mengerjakan? Ingat ya di SMP ya. Ini saya ingatkan kembali. Ketika ada bilangan pokok A dipangkatkan negatif N, maka hasilnya sama dengan 1/A pangkat N ya. Ini diingat-ingat. Sehingga ketika ada 2 pangkat negatif 1, 2 pangkat negatif 1 sama artinya dengan 1/2 pangkat 1. 1/2 pangkat 1 berarti setengah ya. Oke, berarti ini hasilnya adalah setengah. Lalu bagaimana dengan kalau X-nya sama dengan negatif 2? Berarti 2 pangkat negatif 2. Artinya 1 dibagi 2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. 1/4. Bagaimana kalau X-nya diganti min 3, negatif 3, maka hasilnya 1/2 pangkat 3, 1/8, dan seterusnya. Ketika kita ganti dengan angka yang sangat besar, apa yang terjadi dengan nilai X ya? Apa yang terjadi dengan nilai Fx?
Misalkan saya ganti lah, coba ya, 2 pangkat 10 misalnya, 2 pangkat negatif 10, maka hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 10. Berapa nilai dari 2 pangkat 10? Hasilnya adalah 1024 ya. Berarti 1 per 1024, 1 dibagi 1024, ketemunya adalah 0,000976 dan seterusnya. Bagaimana kalau X nya kita ganti dengan min 100? Nah, misalkan ya, kita coba 2 pangkat negatif 100, apa yang terjadi? Sama dengan 1 per 2 pangkat 100. 2 pangkat 100 berapa ya? Coba kita hitung. Bentar, saya pakai kalkulator ya. 2 pangkat 100, ketemunya wah banyak sekali, sehingga nanti ketemunya 0,00000000, sehingga semakin besar nilai X ya. Di sini ini kita asumsikan mendekati tak hingga, maka ketemunya akan mendekati 0. Tetapi dia tidak pernah menyentuh angka 0 ya, hanya mendekati 0. Bagaimana kalau sebaliknya, sebelah kanan ini? Ketika saya ganti dengan 3 misalkan, maka ketemunya adalah 2 pangkat 3, 8. Saya ganti dengan 10, berarti 1024 sana ya, tinggi sekali. Saya ganti dengan 100, maka tinggi sekali. Sehingga ini kalau saya ganti dengan tak hingga, maka hasilnya juga tak berhingga. Bagaimana skat grafiknya? Oke, dari hasil ini akan kita buat ya, hasil di perhitungan yang tadi kita masukkan ke dalam diagram ini ya. Yang pertama, untuk X nya 0 ya, perhatikan ini X nya 0, maka Y nya 1 ya, berarti ini sini 1. Kemudian ketika X nya 1, maka Fx nya 2, jadi di sini. Kemudian kalau X nya 2, Y nya 4 di sini. Kalau kita teruskan X nya 3, maka ketemunya 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sini. Kalau kita ganti 4 berarti 16. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan seterusnya. Semakin besar nilai X, maka ini grafiknya semakin besar pula. Kemudian bagaimana kalau X nya negatif 1? Hasilnya ternyata setengah ya. Negatif 1 berada di sini, kira-kira setengah berada di sini. Oke. Kemudian bagaimana kalau X nya negatif 2? 1/4 ya, kecil lagi. Kalau negatif 3 maka 1/8 dan seterusnya. Tapi ini nggak pernah nyentuh ya garis ini. Kemudian kita hubungkan titik-titik ini dengan sebuah kurva mulus ya, kita hubungkan. Coba seperti apa? Ya, kira-kira nanti gambarnya seperti ini ya. Ini untuk grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Bagaimana dengan grafik fungsi yang lain? Nanti kita lihat contoh berikut ya. Ya, grafiknya kira-kira seperti ini ya. Nanti kalau kalian mau nulis ini, tolong yang bagus ini ya. Oke, ini saya nulis di komputer agak susah. Kalau di buku nanti diperbaiki lagi. Selanjutnya kita akan membahas contoh yang lain lagi. Coba kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang kedua, gambarlah grafik fungsi Fx sama dengan 2 pangkat X plus 1. Ini pangkatnya dibedakan ya. Kalau tadi 2 pangkat X, sekarang 2 pangkat X plus 1. Kalau nilai X nya 0, maka fungsinya berubah menjadi 2 pangkat 0 plus 1, sehingga menjadi 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 berapa ya? 2. Benar. Berikutnya, kalau X nya 1 berarti menjadi 2 pangkat 1 plus 1. 2 pangkat 2, ketemunya adalah 4. Kemudian kalau X nya 2, ketemunya adalah 2 pangkat 3, sehingga ketemunya 8. Bagaimana kalau yang negatif ini? Kalau X nya negatif 1, berarti ini menjadi 2 pangkat negatif 1 tambah 1. 2 pangkat 0. Pangkat 0 berarti berapa ya? 0. Oh bukan, berapa? 1 ya. Bagaimana kalau X nya sama dengan negatif 2?
berarti 2 pangkat negatif 2 ditambah 1, ketemunya negatif 1. Masih ingat tadi bagaimana cara mencari pangkat negatif? Ya, kalau belum ingat nanti bisa di back lagi di video ini ya. Artinya sama dengan setengah. Dan seterusnya. Ini juga sama, semakin ke kiri nanti semakin mendekati 0, tapi tidak sampai 0 ya, hanya mendekati saja. Kita lihat sket grafiknya. Ketika X-nya 0, Y-nya 2. Oke, X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini nih. Kemudian ketika Y-nya ketika X-nya 1, Y-nya 4. 1, 4, 2, 3, 4 sini. Kalau X-nya 2, Y-nya 8. 4, 5, 6, 7, 8. Dan seterusnya, ini nanti 16 gitu ya. Bagaimana kalau X-nya sama dengan negatif 1? Maka hasilnya 1. Sini ya. Kalau negatif 2 berarti setengah. Dan seterusnya. Kita hubungkan ya titik-titik ini dengan kurva mulus. Kita hubungkan pelan-pelan, semoga yang ini bagus ya. Ya, dan seterusnya, ini panjang sekali ya. Ini panjang terus. Sedangkan yang ini juga terus memanjang mendekati 0. Seperti ini kira-kira sketnya. Titik potong terhadap sumbu Y-nya di sini 0,2 ya. Perhatikan ini 0,2. Kalau pada grafik yang sebelumnya kita lihat, yang sebelumnya tadi ini titik potong terhadap sumbu Y berada di titik 0,1 ini ya. Ya, kalau kita lihat, kita bandingkan ya gambar contoh yang kedua dengan yang pertama. Ini seperti apa? Tadi yang pertama titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,1. Kemudian yang kedua 0,2. Apakah ini sama saja mengangkat grafik ke atas satu bagian? Kita lihat ya. Di nomor 1 lihat. Ini 1. Tetapi dia asimtotnya dia mendekati angka 0 ya. Ini selalu mendekati angka 0 terus. Di bagian yang kedua ternyata masih sama ya. Ini juga grafiknya mendekati angka 0. Artinya ini nggak mengangkat 1 ya. Nggak menggeser grafik ke atas 1. Tetapi ini menggeser grafik ke kiri ya. Menggeser grafik yang tadi, yang gambar pertama ya, yang ini ya, digeser ke kiri satu-satuan sehingga ketemunya seperti ini. Yang tadinya di titik 1 ini berubah ke sini nih. Nah, yang tadinya di sini, ini 2 di sini, pindah ke sini. Jadi ternyata kesimpulannya, ketika pangkatnya ya, berubah, tadinya X menjadi X plus 1, grafik ternyata bergeser ke kiri sebesar 1 satuan. Bagaimana kalau pangkatnya ditambah dengan dirubah lagi misalkan X plus 3, maka berarti dia grafik awal tadi eksponen bergeser ke kiri sebanyak 3 satuan. Bagaimana kalau penambahan di sini negatif Pak? Misalkan 2 pangkat X dikurangi 1. Nah, berarti gambarnya akan bergeser ke kanan ya, sebanyak 1 satuan. Kalau kalian penasaran, kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi eksponensial yang A-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Sekedar mengingat kembali, kemarin fungsi eksponensial bentuk umumnya seperti apa ya? Seperti ini ya. Fx sama dengan K A pangkat X ya. Kemarin kita sudah membahas untuk yang A-nya lebih dari 1. Kita sekarang akan membahas yang A-nya terletak antara 0 dan 1 ya. Kita hapus saja yang ini. Di sini sudah ada fungsi ya, Fx sama dengan setengah pangkat X ya. Setengah kan terletak antara 0 dan 1. Langkahnya seperti kemarin, yaitu kita mengisi tabel seperti ini dulu
ya. Kita dimulai dari 0 saja. Masih ingat ya, setengah pangkat 0 berapa? Ya, 1 ya. Kemudian setengah pangkat 1, berarti setengah tetap ya. Setengah pangkat 2. Nah, setengah pangkat 2 artinya setengah kali setengah. Kadang-kadang kalau kita kecepatan setengah kali setengah itu 1 ya. Padahal setengah kali setengah harusnya 1/4 ya. 1/4. Dan seterusnya ya. Semakin kecil, semakin ke sana semakin kecil. Bagaimana kalau negatif 1? Masih ingat ya konsep kemarin saya tulis di sini? Setengah pangkat negatif 1. Ini bisa kita sederhanakan. Artinya apa kemarin ya? 1/1/2 pangkat 1 ya. Nah, hati-hati pembagian seperti ini sering keter ya. 1 dibagi setengah berapa? Ya, kalau cara SMP begini, 1 kali, ini dibalik ya, 2/1. Ketemunya adalah 2 ya. Bagaimana kalau pangkatnya negatif 2? Setengah pangkat negatif 2, berarti 1/setengah pangkat 2. 1 per berapa sama 2? 1/4 ya. Nah, berarti sama dengan 1 kali 4/1 sama dengan 4 ya. Kalau ini misalkan saya isi dengan negatif 3, maka 8 ya. Kalau ini misalkan 3, maka 1/8. Kita masukkan hasil tabel ini ke dalam grafik kita ya. Untuk X sama dengan 0, perhatikan Y-nya 1 ya. Berarti di sini. Kemudian untuk X sama dengan 1 ya. Nilai Y-nya setengah. 1 di sini, berarti sini nih. Untuk Y2 1/4. Oh, maaf. Untuk X sama dengan 2 1/4. Sama dengan 3 1/8. Semakin kecil ya. Oke. Untuk X negatif 1, maka Y-nya 2. Ini ya. Untuk X negatif 2, Y-nya 4. Untuk X negatif 3, 8. Dan seterusnya. Kemudian seperti biasa kita hubungkan ini dengan kurva mulus ya. Ya, seperti inilah kira-kira ya. Nanti kalian perhalus di buku kalian. Jadi fungsi eksponensial untuk A terletak antara 0 sampai 1 seperti ini. Apa perbedaannya dengan yang sebelumnya? Coba kita lihat ya. Kita cek dengan yang ini ya, A-nya 2. Titik potong terhadap sumbu Y-nya masih sama, yaitu di titik 0,1. Yang tadi juga sama. Tetapi arahnya berkebalikan ya. Arahnya berkebalikan ya. Jadi seperti membalik dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat x. Yang seperti ini ya, namanya fungsi monoton naik ya. Karena tidak pernah turun, dia selalu naik terus. Semakin besar nilai x, maka semakin besar pula nilai Y-nya. Maka ini dinamakan fungsi monoton naik. Dan kalau kita lihat di sini ya, ini seperti saya jelaskan sebelumnya, tidak pernah menyentuh angka 0 di sini ya, hanya mendekati saja. Artinya fungsi ini namanya fungsi definite positif, selalu bernilai positif ya, untuk fx sama dengan 2 pangkat x.
Sekarang kita lihat, kita bandingkan dengan fx sama dengan setengah pangkat x ya. Titik potongnya masih sama. Titik potong terhadap sumbu y masih sama di titik 0,1. Tetapi ini fungsinya monoton turun ya. Karena semakin besar nilai x ya, maka semakin kecil nilai y ya. Kita lihat di sini, semakin besar nilai x, maka nilai y justru menurun. Fungsi ini juga definite positif. Kenapa? Karena selalu berada di atas sumbu x ya, selalu bernilai positif ya. Perhatikan di sini tidak pernah bernilai negatif. Kemudian garis x ini ya, sumbu x ini ya, sumbu x bisa disebut juga y sama dengan 0. Ini disebut asimtot ya. Asimtot itu ya selalu didekati saja, tidak pernah tersentuh ya. Batas maya ya, namanya asimtot. Ini penjelasan untuk grafik fungsi eksponensial fx sama dengan setengah pangkat x. Oke, sekian dan terima kasih kalian sudah mendengarkan video pembelajaran penjelasan dari grafik fungsinya. Silakan kalian pahami lagi, kalian catat di buku catatan. Untuk soal latihannya bisa kalian lihat di forum Google Classroom yang telah Ibu bagikan. Jika ada yang ditanyakan, nanti bisa menghubungi Ibu ya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran matematika kali ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar di video ini atau komentar melalui forum Google Classroom yang telah disediakan, atau juga bisa menghubungi Ibu melalui via WhatsApp. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.